Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kali ini kita membahas Ruben Onsu ya, yang mualaf ya, dengan berjudul Ruben Onsu mualaf murtadin bagaimana. Beberapa hari terakhir ini teman-teman kita melihat di media sosial Ruben Onsu kelihatannya mualaf ya. Bagi kita itu tidak masalah sebab setiap mereka yang pindah agama dari iman Kristen ke agama lain itu hak mereka sendiri. Oleh karena pribadi mereka sendirilah yang menentukan nasib kekal mereka. Tetapi yang perlu saya mau sampaikan di sini bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa dari sini kita sadar apa yang difirmankan Tuhan itu tergenapi, teman-teman. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19, di sini dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Itu artinya tetap bersama-sama dengan kita kalau mereka benar-benar atau sungguh-sungguh ada di dalam kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sebenarnya orang-orang yang keluar dari kita itu adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya kalau mereka sungguh-sungguh ada pada kita, termasuk pada kita, maka mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Jadi sebenarnya orang Kristen KTP itu sudah disampaikan atau sudah dinubuatkan, istilahnya sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Sebelum kita melihat orang-orang yang mu'alaf atau orang yang berpindah agama di zaman yang begitu kacau ini istilahnya lah. Nah, ini menarik ya, ini menarik kalau kita melihat konteks ya, melihat konteks kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 itu sampai 22 itu berbicara tentang antikristus. Dan di ayat yang ke-22 ada pertanyaan semacam begini, teman-teman. Siapakah pendusta itu? Atau yang dia maksud itu, siapakah antikristus itu? Nah, yaitu dia yang menyangkal Yesus. Ya, dia yang menyangkal Yesus yang adalah Kristus atau penyelamat atau penebus dosa-dosa kita. Ya, jadi antikristus itu adalah dia yang menyangkal penyelamat atau dia yang menyangkal Kristus Yesus. Ya, atau menyangkal Bapa maupun Anak. Nah, jadi itu berarti bahwa kalau kita lihat teman-teman, maka di luar iman Kristen yang memiliki konsep ya, yang percaya Yesus sebagai yang saya katakan tadi, maka ya silakan teman-teman jawab sendiri. Nah, itu untuk mereka yang mu'alaf, salah satunya ini artinya saya tidak senang ya menyebut mu'alaf, artinya orang berpindah agama lah ya. Karena mu'alaf itu kan konsepnya agama lain sebenarnya, tapi ya sudahlah. Itu yang pertama. Lalu saya berbicara untuk murtadin ya teman-teman ya. Ya, untuk murtadin. Pertama, di negara kita ini sebagai warga negara kita memiliki hak, yang artinya hak itu bisa diambil, bisa tidak. Nah, murtadin ini juga telah mengambil haknya dan menjadi seorang Kristen. Jadi hak memilih agama itu kan hak.
bisa ya, bisa tidak. Dan para murtadin artinya dari Islam, dari Muslim ke Kristen, mereka sudah mengambil hak mereka untuk kembali ke mengambil agama Kristen, istilahnya gitu teman-teman. Nah, bagaimana kalau mereka murtad lagi? Nah, itu berlaku apa yang sudah saya bacakan tadi teman-teman. Tetapi sayangnya ya, sebagian murtadin ini tidak sungguh-sungguh belajar iman Kristen dengan baik dan benar, sehingga hanya menyerang agama lamanya. Semisal kalau dari Islam atau dari agama lain itu, dia menjelekkan agama lamanya itu teman-teman. Jadi kalau seandainya dia Kristen lalu menjelek-jelekan agama lain, terus apa bedanya dengan mu'alaf-mu'alaf yang menjelekkan agama Kristen? Ya, saya harap Ruben Onsu juga tidak seperti itu ya. Ya, semisal Yahya Waloni ya, Insa Mogok Ginta dulu itu ya, banyak sekali mereka, Kainama dan lain sebagainya teman-teman. Apa bedanya? Ya, bedanya tidak ada sebenarnya. Itu tidak ada bedanya. Kalau seandainya seperti itu kelakuan para murtadin yang ada di Indonesia. Saya lihat mereka itu kebanyakan jadi TikToker ya, live terus membahas Islam dan sebagainya. Itu kurang menarik bagi saya. Walaupun sebagian orang itu kan merasa wow gitu. Wow, ini bagus ini. Dia membela iman Kristen tetapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara menjelekkan agama lainnya gitu ya. Nah, anehnya murtadin ada sebagian yang bahkan ya menyerang iman Kristen. Ya, ada sebagian yang menyerang iman Kristen ya. Semisal mereka yang percaya konsep Allah Sabellianisme ya dan lain sebagainya. Jadi mereka menentang Tritunggal, mereka percaya bahwa Allah itu satu mutlak yang berbeda-beda wujud gitu. Nah, itu konsep Sabellianisme yang tidak benar dan itu bidat. Nah, para murtadin ini ketika sudah menganut pandangan ini seolah-olah mereka lebih pintar dari para pendeta yang sudah belajar puluhan tahun gitu. Ya, para teolog-teolog Kristen, apologet Kristen, mereka lebih pintar dari itu sehingga mereka bisa saja menjelek-jelekan para pendeta yang ada dalam Kristen, teman-teman. Itu saya pernah terjadi polemik dulu itu sekitar tahun 2021 ya. Ada Fatimah Sadiqyah dan lain sebagainya, banyak mereka di situ teman-teman ya. Nah, jadi ini pesan saya untuk murtadin. Saya harap para murtadin ini untuk belajar ya, belajar dasar iman Kristen ya. Dan setelah mereka belajar itu bisa memantapkan iman mereka. Selain itu juga bisa menjadi pelindung supaya tidak murtad lagi ya. Mau dia jadi Kristen. Nah, keluar lagi itu artinya murtad, dia keluar dari iman Kristen, masuk lagi murtad lagi, masuk lagi murtad lagi. Nah, itu seolah-olah agama ini dibuatnya menjadi main-main teman-teman ya. Jangan menjadikan agama main-main. Nah, untuk itu saya mau menampilkan video pendeta Mel Atok terkait mualafnya Ruben Onsu. Selamat menonton teman-teman, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom. Lagi heboh sekarang, Ruben Onsu lagi di isu-isu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Ruben sudah senyum pakai peci dengan baju koko ya kan. Langsung semua bilang, aduh teman-teman yang Islam sudah senang. Alhamdulillah Ruben telah, ya kan. Gitu. Nah, andai kata mereka itu pindah secara hukum negara, ya tidak apa-apa, namanya juga hak asasi manusia. Kita kan, negara kita punya undang-undang, punya aturan yang mengatur kebebasan ya rakyatnya untuk memilih agama yang diyakininya, kan begitu. Jadi kalau secara hukum negara pindah-pindah agama boleh? Boleh. Kalau dia tidak yakin di satu, dia yakin di lain, bagaimana? Ya kita fair aja, kan banyak juga orang terkenal yang pindah ke kita. Begitu kan? Banyak juga kan orang terkenal yang masuk Kristen.
Siapa lah yang Sardi itu? Lukman Sardi. Lukman Sardi itu kan aktor terkenal. Bahkan menurut kesaksiannya ya, kalau nggak salah ya, ketemu Tuhannya di Mekah. Jadi ya sudahlah, ini kan orang punya pengalaman pribadi. Yang satu pindah dari Kristen ke Islam karena alasan ini, yang satu dari Islam ke Kristen alasan ini, alasan itu, segala macam. Ya kita tidak tahu alasan pribadi mereka apa. Dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka, begitu ya. Tapi memang kalau pertanyaannya dalam konteks Kristen, ya saya harus ajar begini, bahwa memang hal seperti itu, yang pertama, itu bukan hal yang baru. Ya, itu hal yang sudah ada di dalam konteks ajaran Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam konteks bangsa Israel aja, mereka yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan diberikan 10 hukum Allah. Iya kan? Hukum pertama jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang di langit, di bumi, di air, ya, lalu di bawah bumi dan seterusnya, untuk disembah. Kalau bikin patung aksesoris tidak masalah. Bikin patung sebagai seni tidak masalah. Bikin patung hanya sekedar penggambaran tidak masalah. Tapi hukum kedua dari 10 hukum kan tidak boleh disembah. Tetapi Anda lihat perjalanan Israel. Mereka sembah berhala tidak, sembah patung tidak. Sembah, mereka buat Asyitoret, mereka buat Baal. Iya kan? Bahkan patung ular Musa itu yang namanya Nehustan, yang di Bilangan 21 itu, yang ular tembaga itu kemudian disembah oleh orang-orang di zaman selanjutnya. Makanya di zaman Raja Hizkia ya, kalau tidak salah, Hizkia suruh bakar itu karena mereka sembah. Saudara lihat, ini Israel ini memang bahaya sekali. 2 Raja-Raja 18 ayat 4 ya. Ini kalau tidak salah memang tentang Hizkia. Ya betul, Hizkia 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala. Ya, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab apa? Sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Anda lihat ini. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa banyak orang memang tinggalkan iman yang sejati. Kalau orang pindah agama bukan sesuatu yang mengagetkan, ya. Yang berikut adalah, saudara harus tahu latar belakang orang pindah agama. Ya, yang pertama ya, bahwa bisa jadi memang pengaruh sekeliling ya, seperti Israel menyembah berhala karena pengaruh kekafiran dari orang-orang Kanaan. Ya, akhirnya mereka sembah berhala. Ya, makanya kenapa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu firman Allah bilang begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anda punya kebiasaan yang baik, tapi bergaulnya tidak beres, ya itu repot juga. Kecuali Anda memang dipenuhi Roh Kudus, lalu betul-betul dikendalikan oleh firman dan urapan roh, itu Anda kuat. Seperti Daniel, dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego, dipaksa menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka tidak mau. Nah itu gara-gara apa? Tuhan bekerja. Mereka ada di negeri orang kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Atau mereka mentaati Roma pasal 12 itu, ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan seterusnya. Jadi kita harusnya kuat, tetapi faktanya kalau orang salah bergaul, habis. Makanya termaksud kawin-mawin pun juga hati-hati nih, pacaran apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda baca di Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, Tuhan bilang jangan engkau memberi anakmu laki-laki atau perempuan dikawinkan dengan anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan lalu sembah berhala. Nah, makanya kenapa saya selalu keras orang-orang muda, engkau yang belum menikah, ya pacaran harus satu iman. Saya sudah omong ulang-ulang. Dengan beda agama, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Karena konteks Indonesia, kan kita boleh bakawan. Dengan agama manapun, kita punya kawan kerja, tetangga, kan kita tidak memusuhi mereka. Bahkan kita harus jadi berkat buat mereka. Berarti bakawan boleh, mengingat kita anak-anak Allah yang harus pergi membawa damai. We are peacemaker. Kita adalah
pengusaha damai atau orang yang mengusahakan damai. Bukan troublemaker. Iya kan? Tetapi ada batasan. Pacaran sampai kawin tidak boleh. Iya Pak, tapi saya mau memenangkan jiwanya. Oh, menangkan jiwa bukan dengan pacaran. Amanat agung itu berbunyi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Itu kau saja yang baper, pakai perasaan, terus bawa-bawa Injil. Saya tempeleng kau ya. Enak-enak saja. Kamu jangan begitu. Kalau memang mau menginjil, menginjil. Kalau dia sudah bertobat baru jatuh cinta ya, lu atur sudah di situ aman. Ini belum menginjil sudah jatuh duluan ya, sulit. Simpson aja tumbang sama Delila lu lagi, aduh lamber. Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah Anda harus betul-betul memang jaga hidup Anda dan saya itu ya. Jadi itu orang pindah agama gara-gara begitu. Jadi menurut saya itu juga yang berikut, memang dia juga memang Kristen palsu ya. Dan Kristen palsu itu motivasi ikut Tuhan tidak pernah benar. Motivasi hanya cari sembuh, cari berkat, cari pangkat, cari kedudukan, cari ini, cari itu. Seperti kalau Anda baca di Yohanes pasal 6 ayat 26, itu orang-orang yang mengikuti Yesus saat Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka ikut Yesus, Yesus bilang, kamu ini cari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi kamu makan roti itu dan kenyang. Ya. Lalu di ayat 60 Yesus khotbah keras, mereka bilang siapa sanggup mendengarkan ini? Lalu ayat 64 Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya. Ini orang-orang yang banyak-banyak, yang 5.000 lebih itu ikut-ikut. Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya kok. Lalu ayat 66-nya mereka tinggalkan Yesus. Di ayat 65-nya Yesus bilang, tidak ada seorang pun bisa datang percaya kepadaku kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Nah, jadi orang-orang yang mundur itu ada kemungkinan juga memang mereka bukan orang pilihan. Jadi jangan kaget ya. Tapi kalau orang pilihan, mungkin dia bisa salah dan dia salah langkah. Dia pergi ke pindah agama, tapi kemudian dia bertobat, dia sadar, dia kembali. Selagi dia masih hela napas dan dia mau kembali bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan terima dia. Ya, Tuhan berkati.